Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Baik, kita akan mulai ibadah kita malam hari ini dengan segala hormat. Dengan kasih Tuhan nanti saya undang Bapak Pendeta dari Riau, Bapak Gembala untuk bisa berdoa untuk ibadah pembukaan kita malam hari ini. Kami datang ke hadirat daripada Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Setelah kami ada, kami bersyukur, kami berterima kasih waktu, kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk memuliakan nama daripada Tuhan. Menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan daripadamu. Roh Kudus boleh bekerja, Roh Kudus boleh memberkati setiap pujian penyembahan kami, melayani sinar yang akan melayani membangun ini yang akan melayani kepada firman, pakai dengan kuasa Tuhan, memberkati untuk saudara-saudara kami yang lain yang belum hadir Tuhan, baik Pak Heri dan yang lainnya. Terima kasih Bapak. Setiap halangan apapun, gangguan apapun, kami patahkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah akan namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, dengan kasih Tuhan saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk ke dalam pujian penyembahan. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan yang sudah rela mati buat Bapak Ibu Saudara mau. Dia Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang suci, Allah yang mulia, pencipta langit, khalik seluruh alam semesta ini dan seluruh keberadaan alam yang ada di jagat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kebajikan-Mu Tuhan atas hidup kami sampai hari ini ya Bapa. Berkati ibadah kami malam hari ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ruangan di tempat ini Bapa. Dari belakang, depan, samping, kiri, kanan Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu Bapa. Kami ingkar Tuhan kuasa roh-roh yang ada di tempat ini Tuhan, yang mau mengganggu, mengacaukan ibadah kami Bapa. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Roh Kudus naungi tempat ini Bapa. Haleluya. 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 Sudah banyak yang Kau buat Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Sudah banyak Tuhan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan yang Kau buat dalam hidup kami. Sebab itu malam hari ini Bapa kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sekali lagi katakan, di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Biarlah setiap malam hari Tuhan, jiwa kami, hati kami Tuhan bersyukur buat segala apapun Tuhan yang terbaik yang kau berikan dalam hidup kami. Semua sungguh nyata Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sangat sempurna. Sebab itu kami berterima kasih, bersyukur buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin bersorak-sorak Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita semua yang percaya, kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tetap kita memuji Tuhan, kita tetap berdiri, kita tak pujian. Tiba saatnya.
lama ya, mungkin belum direvisi sama Lembaga Alkitab Indonesia ya. Keselamatan bagi Allah ya. Ada itu masih ada yang tertulis seperti itu ya. Keselamatan bagi Allah. Harusnya benar keselamatan dari Allah ya. Ini coba nih, lihat masing-masing Alkitabnya ada yang masih tercetak seperti itu ya. Baik, kita mau terus sampai pujian. Terpujilah nama Tuhan. Tetap berdiri bawa kita. Tetap setia sampai akhir. Ya. Baik, kita mendengarkan kebenaran firman. Oh, iya. Sorry. Silakan dulu. Saya pikir nggak ada persembahan ya. Kita mengangkat pujian Aku Diberkati. Nanti sebentar Pak Richard bisa berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa, menyembah Engkau. Dan saatnya kami memberi demikian apa yang telah Kau berikan bagi kami. Kami memberi dengan sukacita dan penuh bersyukur kepada-Mu untuk Kau yang memelihara hidup kami. Biarlah pemberian kami ini menjadi buah harum untuk menyenangkan, untuk memperlebar kerajaan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, kami semua jawab. Amin. Terima kasih. Kembali Bapak Ibu Saudara untuk kami berdiri, kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Allah yang selalu Tuhan peduli dan mengerti. Kau kirimkan para beribu-ribu berlaksa-laksa para malaikat-Mu Tuhan untuk menjaga menyertai hidup kami ya Bapa. Dalam setiap musim Tuhan, Engkau selalu Tuhan memerintahkan para malaikat-Mu Tuhan untuk menjaga setiap kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang selalu menolong dalam kehidupan kami. Berkali-kali Tuhan Kau tetap menolong hidup kami. Engkau Allah yang tetap setia walaupun hidup kami Tuhan seringkali tidak setia. Ampuni setiap kami. Haleluya. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Yes. Takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan berkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan melihara karena kasih-Nya. Akan selalu berganti. kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Itu
menjagaku, Dia menyanggaku dan memeliharaku seumur hidup. Dia menyanggaku dan memeliharaku seumur hidup. Dia menyanggaku dan memeliharaku seumur hidup. Bapa, terima kasih Engkau adalah Tuhan yang memelihara kami sepanjang hidup kami. Tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa Tuhan, supaya setiap perkataan yang kusampaikan tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan akan kekuatan Roh-Mu, supaya iman kami tidak bergantung pada hikmat manusia, tapi bergantung pada Tuhan Yesus saja yang menjadi perwujud nyataan dari firman-Mu itu sendiri. Bersabdalah, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Segala kuasa setan iblis yang ingin membawa pikiran hati kami mengembara, kami tolak keluar demi nama Yesus. Biar otoritas Tuhan turun menaungi kami, sehingga kami dipenuhkan oleh firman Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami yang percaya dan diberkati. Kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Tetap ada sukacita, amin. Saya diberi waktu 40 menit, 1, 2, 3 sampai angka ke-4. Hari ini kita akan belajar melihat tentang 3 teladan dari Maria. Kita akan buka di dalam Lukas pasal 10 dari ayat 38 sampai dengan ayat 40. Lukas pasal 10 dari ayat 38 sampai dengan ayat ke-40. Sampai ayat ke-42. Saya akan baca ayat yang ke-38. Bapak Ibu silih berganti, nanti pada ayat terakhir kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat kedua, terus perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat 3 teladan dari pribadi yang bernama Maria. Kita tahu Yesus di mata Maria dan Marta itu seperti keluarga. Karena Yesus seringkali berkunjung ke daerah Betania. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 21 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, "Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ." Lalu kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 11 ayat 1, dan Yohanes 11 ayat 6 dikatakan, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi dengan kata lain, Yesus seringkali berkunjung ke satu tempat yang disebut Betania, daerah kunjungan favorit Yesus selama dia melakukan satu pelayanan di atas muka bumi ini. Nah, kita akan melihat ayat demi ayat apa yang terjabar di dalam Lukas 10
ayat 38 sampai dengan ayat ke-42. Tadi dikatakan di dalam ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara memperhatikan ayat ini sepertinya rancu, betul? Sepertinya ada sesuatu yang janggal. Kalau kita mau jujur, kalimat yang seharusnya muncul akan berkata demikian. Dua orang perempuan yang bernama Marta dan Maria menerima dia di rumahnya, betul? Halo? Kok cuma satu yang disebutkan? Yaitu Marta. Marianya kemana? Halo? Tapi saya mau katakan hari ini, apa yang tersurat, apa yang tersirat, firman Tuhan tuh nggak pernah bisa dibatalkan. Amin. Jadi melalui apa yang dijabarkan di dalam kalimat yang berkata Marta menerima dia di rumahnya, ini kunci pertama yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan yang memperhatikan firman Tuhan ini. Ternyata di balik kalimat ini ada sesuatu yang tersembunyi, di mana kita sebagai pembaca harus berpikir kritis. Karena ini merupakan satu kunci pertama ketika saudara dan saya membuka tentang teladan Maria. Jadi kunci pertama adalah Marta menerima Yesus di rumahnya, tetapi Maria menerima Yesus di hatinya. Dari Maria dan Marta punya satu perbedaan bagaimana cara menyambut Yesus, saudara. Sekalipun mereka terlahir dalam satu kandungan yang sama, terlahir dalam satu rumah yang sama, ketika mereka menyambut Yesus, mereka memiliki sambutan yang tidak pernah sama. Dengan kata lain, Marta menerima Yesus di rumahnya. Dia membuka rumahnya. Dia open house. Tetapi Maria menerima Yesus di hatinya. Kalau saudara ada di tempat ini hanya sebatas menerima kehadiran Yesus di gedung gereja ini, maka sukacitamu hanya sekejap sampai di sini. Amin. Tapi ketika engkau bisa menyambut Yesus kehadirannya sampai ke dalaman hati kita, sampai membuka hati, open heart, maka sukacita itu akan selalu tetap tinggal di dalam kita yang mengasihi Dia. Inilah bedanya antara Maria dan Marta. Sekalipun mereka memiliki ikatan sebagai saudara, tetapi ketika menyambut Yesus mereka punya pandangan yang tidak pernah menjadi sama. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Wahyu 3 ayat 20, mari kita akan buka. Saya akan baca ayat ini. Wahyu pasal 3 ayat 20 mengatakan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, tentu pemikiran kita ini bicara tentang pintu rumah, betul? Halo? Tetapi ketika saya sentuh dengan perkataan William Barclay, maka saudara akan melihat bahwa Wahyu 3 ayat 20 ini bukan sebatas menunjuk mengetuk pintu rumah, tetapi pintu hati, saudara. Karena William Barclay pernah berkata begini, saudara. Tahukah saudara, pintu rumah itu ada dua handle-nya, ada dua tangkainya, ada dua pegangannya, yaitu di bagian luar dan di bagian dalam. Tetapi lebih lanjut dia berkata, tetapi tahukah saudara, pintu hati manusia itu hanya ada satu handle-nya, hanya ada satu pegangannya yang terletak di bagian dalam. Maka dari itu ketika Yesus datang, dia tidak pernah mendobrak pintu hatimu. Dia hanya mengetuk dan mengetuk.
Tetapi ketika setiap orang mendengar suara ketukan itu dan membukakan pintu, Yesus akan masuk ke dalamnya. Dan Yesus akan mendapatkan dia dan makan bersama-sama dengan dia. Jadi dengan kata lain, apa yang dijabarkan di dalam perkataan William Barclay menunjukkan bahwa dari dua sikap Marta dan Maria menunjukkan satu penyambutan yang tidak sama. Marta menyambut Yesus hanya sebatas di rumahnya, open house. Tapi Maria menyambut Yesus open heart, di hatinya. Saya tidak tahu saudara hari ini, ketika Anda hadir di sini menyambut kehadiran Yesus, apakah hanya sebatas di gedung ini atau sampai kedalaman hati kita? Semua hanya Tuhan yang tahu dengan saudara. Maka dari itu, ketika kita bisa menyambut Yesus dengan cara yang luar biasa, semua itu punya nilai yang diperhitungkan Tuhan. Amin. Kalau saudara melihat tentang kisah Sakius di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, saya akan katakan begini. Lalu Yesus pergi menyusur ke satu tempat daerah Yeriko. Dia tidak mencari gubernur agung, raja ternama, atau orang yang punya pengaruh di tempat itu. Tetapi yang Yesus cari adalah orang pendek, raja tega, pemeras pajak. Setiap hari kerjanya berkeliling hanya mencari dan menekan pajak kepada setiap rakyat. Dengan kata lain, dia buah bibir bagi masyarakat. Setiap hari dia mencari, menekan setiap orang di mana pajaknya bisa ditarik. Dengan kata lain, sekalipun demikian, Sakius memiliki puisi yang indah yang berbunyi Sakius. Pada waktu Yesus ada di Yeriko, ada banyak mata memandang kepada Yesus sebagai pokok sentral. Dengan kata lain, Yesus saat itu menjadi selebriti rohani, di mana banyak mata tertuju kepada Yesus. Tetapi bagi Yesus terbalik, saudara. Yang dia pandang bukan mata orang yang banyak memandang dia, tetapi yang dia cari orang pendek, orang cebol, raja tega, pemeras pajak yang bernama Sakius. Nah, di dalam kemahatauannya, Sakius punya satu kerinduan yang besar. Alkitab mengatakan dia ingin melihat dari dekat orang seperti apakah Yesus itu. Ketika orang melihat Yesus, mereka berjalan. Tetapi tidak sama dengan Sakius. Alkitab mengatakan Sakius berlari. Dia tidak berjalan seperti orang berjalan. Dia tidak melangkah seperti orang melangkah. Tetapi Alkitab katakan Sakius berlari. Bahkan untuk memaksimalkan niatnya, seluruh atribut kebea cukaiannya dilepaskan. Dia tidak menghiraukan jabatan sebagai pemungut cukai. Dia berupaya naik ke atas pohon ara, nggak lebih seperti anak kecil. Yang penting dia ingin mendapatkan hasrat yang terpenting untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Berarti antara Sakius dan Yesus belum pernah bertemu. Tetapi ketika Yesus melihat Sakius ada di atas pohon, Yesus berkata, Sakius segeralah turun. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau mereka belum pernah ketemu, kenapa Yesus tahu bahwa pribadi itu bernama Sakius? Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha tahu, saudara. Nah, Alkitab katakan, pada waktu Sakius ada di atas pohon ara, ayat 5 mengatakan, Lukas 19 ayat 5, Sakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata di rumahmu ini punya dua arti, Bapak Ibu. Bisa mengandung arti di rumah secara arti konkret, rumah yang sebenarnya. Tapi bisa juga berarti rumah rohani di dalam kehidupan batra Sakius. Lalu yang menariknya lagi, di ayat ke-6 dikatakan, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini ajaibnya firman Tuhan ini, saudara, di ayat ke-6. Kenapa ayat ke-6 itu tidak berkata, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus di rumahnya atau di hatinya?
Tetapi dikatakan, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lalu yang menjadi pertanyaan saudara, kalau Yesus hanya sebatas menumpang di rumah Sakius, terjadi pertobatan nggak? Halo? Tidak. Yesus bukan sebatas menumpang di rumah Sakius, tetapi dia menumpang di hatinya. Amin. Begitu juga dengan Sakius. Kalau Sakius hanya sebatas menerima Yesus di rumahnya, nggak pernah terjadi pertobatan. Tetapi Sakius menerima Yesus bukan sebatas open house, tetapi juga open heart. Sakius menerima Yesus bukan sebatas di rumahnya, tetapi juga di hatinya. Sebelum Yesus merinci dosa-dosa yang hebat dari Sakius, ketika Yesus berkata, hari ini aku harus menumpang di rumahmu, seakan-akan dosanya semua mencair. Amin. Tuhan belum mendetail dosa-dosa Sakius, tetapi Sakius dengan berani berkata, Tuhan, sekiranya ada orang yang pernah aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dan setengah hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Inilah pertobatan sejati. Bagaimana seorang pribadi yang bernama Yesus yang hebat, ketika dia berdiri di pantai kehidupan Sakius begitu rupa, dia ubah dari seorang pemungut cukai yang ganas menjadi seorang dermawan sejati dalam sekejap. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Amin. Jadi dengan kata lain, poin pertama ketika kita melihat ini, Marta menerima Yesus di rumahnya, tapi Maria menerima Yesus di hatinya. Saya nggak tahu saudara, pada waktu engkau hadir setiap ibadah, apakah engkau menerima Yesus hanya sebatas di gedung? Halo? Atau saudara menerima Yesus sampai masuk ke dalam hatimu? Semua itu Tuhan yang tahu dengan saudara. Amin. Tetapi yang Tuhan mau, biarlah kita menerima Yesus bukan sebatas di rumahnya, tapi masuk sampai ke hati kita. Jadi poin yang pertama, Marta menerima Yesus di rumahnya, Maria menerima Yesus di hatinya. Lalu ayat selanjutnya dikatakan di dalam ayat ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidaklah Kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Poin kedua yang menjadi kunci di dalam teladan Maria ini adalah Marta mengutamakan perkara jasmani atau urusan dapur, tapi Maria mengutamakan perkara rohani. Dia duduk di hadapan Tuhan Yesus, terus-menerus mendengarkan perkataannya. Dengan kata lain, kerohaniannya sedang dicas oleh Tuhan sendiri lewat pemasukan firman sampai menjadi penuh. Bahkan Alkitab katakan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan itu memiliki dampak yang luar biasa, saudara. Saya bukakan satu ayat di dalam Amsal 16 ayat 20. Kalau saudara baca di dalam Amsal 16 ayat 20 dikatakan demikian. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dikatakan siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat lagi di dalam Mazmur 119 ayat 72 mengatakan demikian, saudara. Mazmur 119 ayat 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih dari ribuan keping emas dan perak. Bayangkan saudara, hari ini emas lagi mahal, betul? Halo? Saya kemarin nganterin pembantu saya tuh beli emas 1 gram hampir 3 juta, Bapak Ibu.
Jadi dikatakan Mazmur 119 ayat 72, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih dari ribuan keping emas dan perak. Jadi firman Tuhan ini nilainya melebihi ribuan keping emas dan perak, tak ternilai. Karena firman Tuhan ini berharga bagi kita yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara bisa memperhatikan dan menghargai firman Tuhan, maka hidupmu akan punya kualitas di mata Tuhan. Amin. Yang selalu menghidupi firman hari lepas hari. Bahkan kalau kita lihat lagi di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 mengatakan demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi inilah yang dikatakan di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengarkan suara Tuhan sesungguhnya lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi apa yang dikatakan Maria, dia memprioritaskan, dia mengutamakan perkara rohani lebih dari perkara yang lain. Bahkan kalau saudara lihat di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang utamakan prioritas yang rohani dulu. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2, firman Tuhan mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi pada waktu kita bisa memikirkan perkara yang di atas, ini bicara perkara konteks rohani yang mahal, yang punya eskatologi kekal, yang membawa kita pada akhirnya di dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus. Jadi poin yang kedua saudara, Marta mengutamakan perkara jasmani atau urusan dapur, tetapi Maria mengutamakan perkara rohani. Saya tidak tahu pada waktu saudara menjalani aktivitas, mana yang saudara utamakan. Apakah saudara memprioritaskan perkara rohani dulu atau perkara jasmani dulu? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Amin. Maka dari itu pada waktu Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan kepada Maria, Marta menyampaikan pesan supaya dia dibantu oleh Maria, betul? Tidak dibiarkan seorang diri. Tetapi jawaban Yesus seperti gusar, saudara. Saudara mengerti mengapa jawaban Yesus seperti gusar? Karena pada waktu itu Yesus sedang menyampaikan firman. Kalau Marta ingin memberikan satu penyampaian bahasa keluhan, sebaiknya jangan disampaikan saat itu. Karena penyampaian firman Tuhan itu seakan-akan terpotong. Kalau mau menyampaikan satu bahasa keluhan supaya Maria membantu Marta, setelah penyampaian firman Tuhan itu selesai. Jangan di tengah penyampaian firman Tuhan seperti diselak, seperti ada jeda iklan. Dan bagi Yesus itu menjadi sesuatu yang kurang elok. Karena penyampaian firman Tuhan menjadi terpotong. Saya berikan contoh lagi. Gambaran ini ada di dalam Matius 12 ayat 46 sampai 50, saudara. Saya akan baca secara cepat ya. Di dalam Matius 12 ayat 46 sampai 50. Saya akan baca secara cepat demikian. Ketika Yesus masih berdiri dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihat ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepadanya, orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Artinya apa, saudara?
Nada Yesus seperti marah. Nada Yesus seperti gusar. Kalaupun ada saudara dan ibunya di luar berusaha ingin menemui dia, jangan disampaikan kepada Yesus ketika Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak. Seakan-akan konteks rohani yang Yesus sampaikan terpotong oleh hanya sebatas bahasa penyampaian bahwa ibunya dan saudara-saudaranya ada di luar ingin menemui dia. Jadi artinya yang Tuhan mau, sepanjang penyampaian firman Tuhan terjadi, jangan pernah diserong, jangan pernah dijeda. Karena penyampaian firman Tuhan kalau dipotong dan dijeda, konteksnya tidak menjadi utuh lagi bagi orang yang mendengar. Amin. Itu maksudnya, saudara. Maka dari itu pada waktu Yesus melihat bahwa Marta meminta Maria untuk membantu di urusan dapur, dia sedikit agak gusar. Karena firman yang disampaikan seakan-akan terpotong, saudara. Jangan pernah ketika penyampaian firman Tuhan itu terpotong, saudara. Karena tidak menjadi utuh. Yang Tuhan mau, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Gambaran ini juga pernah terjadi di dalam Lukas 2 ayat 48 sampai 49. Waktu Yesus berumur 12 tahun dibawa ke Yerusalem. Ibunya 3 hari mencari dia dan hilang. Lalu ketika dicari, didapati dia sedang beradu argumen dengan para imam-imam agama. Lalu ayahnya dan ibunya berkata, "Nak, mengapa engkau menyusahkan kami?" Pada waktu ibunya menyampaikan seperti itu, Yesus menjawab dengan nada gusar dan berkata di dalam Lukas 2 ayat 48 dan 49 demikian dikatakan. Dan ketika orang tuanya melihat, dia tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Karena saat itu konteksnya Yesus sedang menyampaikan firman kepada orang-orang yang memiliki pengertian firman. Tetapi ketika diserong dengan bahasa keluhan seakan-akan ayah dan ibunya itu mencari dia begitu susah, tetapi Yesus gusar karena penyampaian firman-Nya menjadi terpotong, seakan-akan kena jeda. Yang Yesus mau kalau bapak dan ibunya ingin menyampaikan satu keberatan hati seperti itu, nanti setelah penyampaian firman Tuhan selesai disampaikan. Jangan di tengah penyampaian firman Tuhan itu diserong sehingga penyampaian firman Tuhan itu tidak menjadi utuh lagi. Jadi bicara tentang teladan Maria, saya mau katakan hari ini. Yang pertama, Maria menerima Yesus di hatinya. Marta menerima Yesus di rumahnya. Yang kedua, Maria mengutamakan perkara rohani, sedangkan Marta mengutamakan perkara jasmani atau urusan dapur. Dan yang ketiga, saudara, kunci yang ketiga, Maria memiliki bagian yang terbaik di pemandangan Yesus, sedangkan Marta tidak memiliki bagian terbaik itu. Duduk di dekat kaki Yesus dan terus-menerus mendengarkan perkataannya, itu bicara sesuatu yang bernilai kekal, yang bisa membawa kepada nuansa eskatologi kekal. Karena mendengar firman Tuhan itu sesuatu yang bisa membawa kepada keabadian, saudara. Karena di pemandangan Tuhan Yesus itu bernilai. Mungkin di pemandangan orang yang tidak kenal Tuhan itu tidak ada artinya, tapi di pemandangan Tuhan Yesus sangat bernilai luar biasa. Maka dari itu kalau kita lihat di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 2, kita akan lihat surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 2 mengatakan demikian. Surat Yohanes yang kedua pasal 1 ayat kedua mengatakan demikian. Oleh karena kebenaran yang tetap tinggal di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kebenaran yang tetap di dalam saudara dan saya
kata firman Tuhan ini akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi melalui satu renungan firman Tuhan ini, ada 3 teladan Maria. Yang pertama, Maria menerima Yesus di hatinya. Maria open heart, tapi Marta menerima Yesus di rumahnya. Marta menerima Yesus di rumahnya, Marta open house. Open heart dan open house, 2 hal yang tidak pernah menjadi sama. Lalu kunci yang kedua, Maria mengutamakan perkara rohani, tetapi Marta mengutamakan perkara jasmani atau urusan dapur. Dan yang ketiga, Maria memiliki bagian yang terbaik di pemandangan Yesus, sedang Marta tidak memiliki bagian yang terbaik. Di dalam pengiringan Tuhan, setiap orang punya bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada banyak ragam perbuatan baik yang bisa kita lakukan di dalam mengiring Tuhan. Amin. Dan setiap pengiringan kita kepada Tuhan memiliki bagian terbaiknya, tidak pernah sama, saudara. Ada orang yang luar biasa memberikan pertolongan kepada panti-panti. Ada orang yang selalu menolong untuk pembangunan rumah Tuhan. Ada orang yang selalu membantu korban-korban kebakaran dan sebagainya. Itu pun ragam, salah satu ragam di dalam bagian yang terbaik. Dan Tuhan rindu supaya setiap anak Tuhan punya bagian yang terbaik, yang mana yang tidak akan diambil daripada orang lain. Dan setiap bagian yang terbaik itu punya nilai di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu kita bisa melakukannya, Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Tuhan dibuat senang, Tuhan dibuat tersenyum, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara. Materaikan firman-Mu di dalam setiap loh hati kami, biar tetap tinggal abadi, biar meneguhkan di dalam kehidupan kami betapa hebat dan luar biasanya firman-Mu ini Tuhan, yang akan menguatkan di dalam pengiringan kami bersama Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan, bahwa sesungguhnya aku hanya sebatas hamba yang tidak berguna. Biarlah aku semakin kecil dan tidak berarti Tuhan, tetapi Tuhan Yesus makin besar, hebat dan luar biasa. Dan biarlah segala kehebatan, kenaman, kemasyuran, keluar biasaan, semua Engkau yang punya ya Aba ya Bapa, kami kembalikan semua itu bagi hormat bagi nama Tuhan Yesus saja di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Yang percaya dan berkati kita katakan amin. Haleluya. Baik, kami atas nama Bapak Gembala Pak Daniel, Bapak Pendeta Daniel, dan Ibu Pendeta Eko Yimima mengucapkan terima kasih kepada dan seluruh jemaat GPPS Immanuel Mayoran, mengucapkan terima kasih kepada Pak Dini yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan menjalankan persembahan yang kedua. Kita mau berpuji. Aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Nama Tuhan
persembahan Bapak Ibu semua. Nanti sebentar saya serahkan kepada Pak Daniel. Ya, puji Tuhan. Syukur, terima kasih kepada Tuhan pimpinannya dalam hidup daripada kita sampai hari ini. Ya. Kita sudah dengar firman Tuhan, ya, yang luar biasa. Terima kasih buat hambanya Denny, ya, yang sudah melayani kita pada kesempatan malam ini. Dan ada beberapa saudara kita yang hari ini tidak hadir, ya. Kita doakan supaya mereka, ya, minggu akan datang menyampaikan nama daripada Tuhan. Terima kasih buat kehadiran dari Budi, ya, Pak Budi. Pak Budi ini, ya boleh dikatakan, ya, hamba Tuhan, ya. Beliau tinggal di Kelapa Gading, ya Pak, ya, Kelapa Gading, ya. Terima kasih buat kedatangannya Pak, ya. Tuhan boleh memberkati. Kiranya, ya, bukan hari ini aja, tapi waktu mendatang boleh kembali sama-sama dengan kami, ya. Buat pengumuman gereja, ya, kita Natal tanggal 21 Desember, ya, di tempat ini, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara, ya, yang ingin mendukung, ya, di dalam Natal kita nanti, ya. Nah, kemarin kan sudah diumumkan dan sudah dibagikan amplop, ya. Nah, bila mana, ya, ingin mendukung, nanti pengumpulannya sampai akhir bulan ini, ya. Bagi yang diberkati dan bagi yang ingin mendukung, ya, sampai akhir bulan ini, ya. Kalau toh memang, ya, Tuhan belum, ya, atau saudara, ya, tidak ada, ya, jangan menjadi kecewa, ya, jangan menjadi kecewa, ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati di dalam Natal kita dan akan mencukupi semuanya, ya. Nah, kita yakin, ya, kalau kita utamakan Tuhan seperti Maria, ya, mengutamakan Tuhan, ya, Tuhan akan memberkati, ya, dengan luar biasa, ya. Itu kita percaya. Nah, sebab itu biar kita doakan dan kiranya Tuhan tetap, saudara yang boleh tetap setia kepada Tuhan, ya. Tidak ada pengumuman yang lain. Natal nanti di Serpong, ya. Di Serpong nanti kita akan Natal tanggal 23, ya, di tempat saudara kita, yaitu saudara Budi. Jadi Pak Denny, ya, kita ada seseorang yang kita layani, dia stres. Dibilang stres sih, ya, cukup, ya, cuma begitu, ya. Jadi untuk sementara saya dengan istri tiap minggu, ya, kami ke sana untuk memberikan kekuatan, gitu, ya, supaya, ya, dia tidak stres, ya, dan dia boleh normal kembali, ya. Nanti kita akan Natalan di sana, ya, sama-sama, ya, tanggal 23, ya. Jadi kita akan atur, ya, dalam perjalanan nggak jauh, ya, dari stasiun, tidak begitu jauh, ya. Nah, hal yang lain tidak ada, ya. Kita mau berdiri bersama-sama, ya.
kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Ya, kita juga berdoa buat rekan-rekan kita, ya. Kita juga berdoa buat bangsa dan negara kita supaya ya Tuhan boleh memberkati, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita bersama, ya. Terima kasih. Kita juga berdoa buat saudara-saudara kita yang lain yang hari ini ya tidak datang, ya. Dimanapun mereka berada, Tuhan juga boleh menolong pada mereka. Terima kasih. Kami memuji kebesaran, haleluya, pada Tuhan. Ibadah malam hari. Haleluya. Usai ibadah pada saat malam hari ini Tuhan, kami penuh ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Jadikan kami seperti Maria rohani yang senantiasa mengutamakan kerohanian mereka, sehingga tidak ada Tuhan bagian yang terbaik yang boleh diambil oleh orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada saat malam hari ini. Adonai Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu ini dimanapun melayani pekerjaan-Mu Tuhan, Tuhan pakai urapan kuasa wibawa Allah menyertai tiap pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berkati juga keluarganya, berkati pelayanannya. Tuhan senantiasa campur tangan. Hamba Tuhan sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat malam hari ini. GL, singer, musik, Tuhan, kolektan, multimedia, semua yang sudah kami lakukan. Tuhan Yesus, ampuni bila mana ada kekurangan kami. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Urapan Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Tuhan, terima kasih. Bapa, kami berdoa buat Rudi yang ada Serpong Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan saja yang mampu menyembuhkan, yang mampu menjamah dia Tuhan. Tuhan Yesus, agar Rudi ini boleh sembuh dengan sempurna
teristimewa jiwanya boleh diselamatkan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Rencana Natal tanggal 21 di tempat ini dan 23 di Serang Tuhan, Serpong Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Biaya-biaya atau dana yang kami perlukan, tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sediakan semuanya. Teristimewa Tuhan acara ibadah Natal nanti, agar benar-benar Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh merasakan kebangunan rohani, kami boleh merasakan jamahan Tuhan, baik keamanan, baik apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan daripada Tuhan. Bangsa kami Indonesia Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan tertinggi sampai terendah, Tuhan Yesus, Presiden, Wakil Presiden, Tuhan Yesus, MPR, DPR, Tuhan tertinggi sampai terendah kami serahkan di dalam tangan-Mu. Bahwa mereka senantiasa hidup takut kepada Tuhan, memerintah dengan kekuasaan daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah akan nama-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami senantiasa beserta dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, sertai dalam perjalanan kami Tuhan, tibakan di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jiwa-jiwa yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini, Tuhan tahu apa yang menjadi kesibukan mereka. Kalau mereka sibuk dengan perkara-perkara jasmani, perkara-perkara dunia, Tuhan ampuni dia Tuhan, agar senantiasa teristimewa pada akhir zaman ini Tuhan, agar kami senantiasa mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kita akan kedangkan tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan daripada kuasa Roh Kudus-Nya kiranya menyertai kita bersama mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.